Oke, selamat datang kembali semuanya di video pembelajaran front-end web development menggunakan React.js. Pada video kali ini kita akan masuk ke materi custom hooks. Nah, custom hooks adalah function JavaScript yang namanya dimulai dengan use, misalnya use something, dan dapat memanggil hook standar React lainnya seperti use state, use effect, atau use context. Nah, tujuan utama custom hooks itu yang pertama, dia reusability, jadi penggunaan kembali. Nah, di custom hooks ini memungkinkan kita untuk menggunakan kembali logika yang stateful. Jadi misalnya ada logika buat fetching data, buat form handling, timer. Nah, di sini kita bisa taruh di macam-macam komponen tanpa harus nyalin dan tempel kodenya. Jadi nggak perlu copy paste codingannya, tinggal panggil custom hooks-nya. Nah, lalu tujuan yang kedua adalah separation of concerns. Jadi memisahkan perhatian kita nih. Jadi logic sama UI itu dipisah ketika dia udah kompleks. Nah, jadi si komponennya ini jadi lebih clean ya, jadi readable, jadi lebih mudah dibaca. Lalu yang ketiga dia testability, kemampuan buat testing, uji nih. Jadi logic yang isolated nih, logika yang terisolasi dalam custom hooks lebih mudah di testing secara terpisah. Nah, ada beberapa aturan dalam custom hooks. Yang pertama, nama functionnya harus dimulai dengan use, misalnya use fetch, use toggle, use theme, atau use products. Ya, jadi macam-macam ya, tapi pakai use. Ini aturannya. Jadi ini adalah convention yang memungkinkan React untuk identify atau mengidentifikasi bahwa ini adalah hook dan menerapkan aturan hooks. Misalnya hanya memanggil hooks di level atas function komponen atau custom hooks lainnya. Nah, yang kedua, custom hooks dapat memanggil hooks standar React lainnya. Dan yang ketiga, custom hooks dapat menerima argumen dan mengembalikan nilai apapun. Nah, sekarang kita masuk ke extracting component logic. Nah, mari sama-sama kita lihat gimana sih caranya kita ekstrak logika dari komponen ke dalam custom hook. Oke, sebentar. Nah, kita masuk nih contoh sebelum custom hook. Jadi ada duplikat logic. Misalnya kita punya dua komponen, yang keduanya perlu melacak status online atau offline pengguna. Nah, kita coba ya di sini ya. Jadi yang pertama ada namanya function friend status. Nah, di sini nerima props-nya friend ID. Nah, di sini kita bikin state const is online dan set is online. Soalnya use state. Nah, untuk default value-nya dia 0. Nah, kita import, jangan lupa use state-nya. Nah, terus di sini kita punya effect. Effect-nya jangan lupa diimport. Nah, di sini dependensi array-nya adalah friend ID. Nah, di sini kita bikin logiknya. Nah, jadi ini adalah simulasi API untuk status online. Jadi kita ngecek nih, ini simulasi aja, ngecek si akunnya online apa offline. Tuh. Const status sama dengan friend ID modulus 0, true, false. Nah, set is online sama dengan status. Oh, sorry, ini masuk ke function ternyata const check
status sama dengan arrow function. Nah, ini ya. Jadi simulasi API untuk status online-nya kita pakai function check status. Jadi di sini kita ngecek statusnya. Apakah friend ID ketika di modulus 2 dia sama dengan 0 apa enggak? Atau dia friend ID ini genap atau ganjil ya? Kalau dia genap maka dia online, kalau dia offline maka dia false. Nah, lalu kita panggil check status. Di sini kita buat panggil ya. Panggil saat mounting. Nah, lalu kita bikin interval ID sama dengan set interval check status 5000. Nah, di sini kita memanggil setiap 5 detik. Periksa. Jadi statusnya ini dia selalu dicek ya setiap 5 detik apakah dia online atau offline. Lalu jangan lupa kita setiap ada interval jangan lupa kita clean up si interval ya. Clear interval ID. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita return conditional renderingnya. If is online tidak sama dengan 0, return if returnnya sama dengan 0, return memuat. Else return is online offline. Nah, jadi di sini kita di friend status ini adalah sebuah komponen logic ya. Bukan komponen, ini adalah sebuah function nih. Dia nge-return string di sini. Nah, ketika si friend ID-nya dia genap, maka dia akan return true dan statusnya nanti adalah online gitu ya. Is online-nya sama dengan online. Tuh. Tapi kalau dia is online-nya false, maka yang dikirim adalah offline. Nah, lalu di sini ada komponen satu lagi, ada function user status. Sini kita const sama-sama is online. Set is online. Sama dengan use state 0. Kita sama ya, use effect. Nah, di sini di user status ini kita pakai sama const check status, pakai arrow function juga. Tapi di sini statusnya kita pakai math random. Const status sama dengan math random. Ini ya. Lebih dari 0,5. Enggak? True, false. Set is online. Status. Nah, kalau tadi kita ngecek friend ID, kalau di sini kita ngeceknya pakai math random ya. Kalau math randomnya lebih dari 0,5, maka status online-nya true. Kalau dia math random kurang dari 0,5, maka status online-nya dia false. Nah, lalu kita panggil nih di sini check status. Nah, lalu sama kita pakai interval ID sama dengan set interval. Salah. Ini set interval check status 3000. Nah, ini kita akan
melakukan checking setiap 3 detik sekali di sini. Nah, jangan lupa kita pakai clean up function buat nge-clear si interval ya. Clear interval ID. Nah, di sini. Lalu di sini sama is online sama dengan 0. Kita return string memuat status Anda. Else return is online. Anda online. Kalau dia false, Anda offline. Kayak gini ya. Nah, di sini di app ini kita panggil, kita bikin div A2, terus contoh tanpa custom hook, logika duplikat. Lalu di sini ada P status teman 1. Friend status yang kita kirim parameternya adalah friend ID sama dengan 1. Terus kita copy paste di sini status teman 2. Kita pakai ID-nya 2. Nah, status teman 2 online ya. Sini P status Anda. User status. Nah, di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Status Anda ini dia berubah-ubah ya. Karena kita pakai met random yang dijalankan setiap 3 detik sekali. Ini online, offline, terus nanti online lagi, terus nanti offline lagi. Nah, kita akan lihat nih gimana. Ini kan ada 2 logic yang bisa dibilang hampir mirip ya, persis. Cuma bedanya di sini kita yang friend status dia nerima parameter friend ID. Yang di user status dia nggak nerima parameter, tapi dia pakai met random gini. Nah, sekarang kita akan coba lanjut. Kita akan bikin contoh sebut telah custom hook. Jadi logiknya diekstrak nih. Jadi kita akan logiknya si is online ke dalam custom hook use friend status. Nah, gimana? Kita langsung praktekin aja. Nah, di sini kita bikin nih cons use friend status. Kan jangan saya function use friend status. Nah, ini kita nerima friend ID untuk parameternya. Sini kita cons is online, set is online dengan use state 0 awalnya. Dan di sini sama pakai use effect juga. Nah, pakai dependensinya friend ID juga. Nah, di sini kita pakai cons check status sama dengan. Nah, di sini cons status sama dengan friend ID di modulus 2 sama dengan apa enggak? Kalau 0 true, kalau enggak false. Kayak gini ya. Ini untuk yang status set is online pakai status sama kayak tadi. Nah, ini kita pindah nih.
sama kayak tadi ya, kita cek status, lalu kita pakai interval ID-nya. Ini kita copy paste aja biar cepet ya, dan clean up juga sekalian. Nah ini, jadi ini sebetulnya adalah logic yang sama nih, sama yang di friend status. Lalu kita return. Returnnya cukup return is online aja. Oh ini sorry, salah, ini di bawah sini ya. Nah, return is online. Nah, sekarang kita bisa rubah nih di si friend statusnya. Di friend statusnya kita nggak usah lagi pakai state kayak gini, atau terus pakai use effect juga. Kita tinggal gini aja yang di friend status nih. Sederhana aja kita hapus ya di sini ya. Nah, di sini tinggal kita masukin const is online dengan use friend status, friend ID di sini. Nah, if is online null. Nah di sini return what? Else return is online, offline. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi di friend status ini jadi lebih clean gitu, lebih rapih. Tinggal panggil aja use friend status friend ID-nya. Karena logiknya udah dipindah ke use friend status. State-nya di sini ada dan use effect-nya di sini. Nah, nanti si use friend status inilah yang bakal ngitung atau mengecek apakah dia is online true atau false kayak gitu. Kalau dia true, maka returnnya online. Kalau dia false, maka returnnya offline. Nah, sama yang di user status juga kayak gitu. Tinggal kita masukin. Nah, ini misalnya nih apa namanya? Ini tinggal kita copy paste aja nih. Sini. User status ini. Nah, misalnya ini kita apa namanya? ID sendirinya 0 ya, misalnya. Ini ID-nya 0. Nah, gitu. Atau nanti ini adalah simulasi aja ya. Karena nanti kedepannya mungkin nanti di project teman-teman buat ngecek online enggaknya pakai ID sendiri gitu. Nah, karena kita belum main yang begitu-gitu ya, jadi tembak aja ID-nya 0 di sini. Nah, jadi lebih ringkas nih di dua komponen ini yang tadinya ada duplikat logic ya. Jadi sekarang tinggal satu aja logic ya di sini nih. Jadi nggak perlu ada dua logic yang sama di dua komponen yang berbeda. Cukup satu logic yang digunakan di dua komponen yang berbeda. Nah, itulah custom hooks. Nah, jadi kita bisa nih extract logic is online ke dalam custom hook use friend status. Nah, sekarang kita masuk ke hooks composition. Jadi hooks composition ini adalah kemampuan untuk menggabungkan beberapa hooks, baik yang standar maupun custom hooks di dalam custom hook lainnya. Nah, jadi di sini memungkinkan kita untuk membangun custom hook yang lebih kompleks dari custom hooks yang sederhana, menciptakan lapisan abstraksi yang kuat. Nah, kita akan bikin ya contohnya hooks composition ini. Misalnya kita mau buat custom hook untuk fetching data yang juga menangani loading state dan error handling. Nah, kita coba balik lagi ke VS Code di sini. Nah, ini kita hapus dulu yang app-nya. Sini user status, friend status. Ini kita hapus ya. Nah, itu biarkan yang import React-nya. Nah, di sini kita bikin nih misalnya function use fetch. Kita nerima parameter URL sini. Terus const
data, set data. Sama dengan use state. Terus ada const loading, set loading. State misalnya dia defaultnya true ya. Terus ada const error dan set error. Sama use state 0. Nah jadi ini sama ya kayak kemarin ya, kalau teman-teman ingat buat fetching datanya. Jadi ada data, ada loading, ada error state-nya. Lalu kita bikin efeknya, use effect sini. Nah, array dependensinya kita berdasarkan URL. Jadi ketika URL berubah, maka kita akan melakukan fetching data ulang. Sini kita bikin pakai asynchronous function ya. Fetch data sama dengan async, terus row function. Di sini set loadingnya jadi true. Nah di sini ketika kita masuk ke fetch data, kita masukin set loadingnya true dan 0 lagi. Kenapa? Karena nanti setelah ini kan dia bakal dibikin false ya set loadingnya ketika dia berhasil atau di error. Makanya setiap melakukan fetch data kembali ketika URL berubah nih kan di render ulang nih si use effect-nya. Makanya kita reset dulu nih state-nya. Si set loadingnya jadi true dan errornya kembali 0. Oke. Nah di sini kita pakai try catch block. Try catch block. Nah di sini kita const response sama dengan await misalnya fetch URL. Atau kita nggak usah pakai fetch ya, pakai Axios saja, axios.get. Axiosnya jangan lupa diimport sini. Oke, terus set data response response.data. Ini ya, kita pakai Axios. Terus ketika error kita set error ya. Ini ganti parameternya jadi r 2 kali, set error r. Nah, terakhir kita kasih finally. Set loadingnya false. Ini ya. Oke. Nah, terakhir dipanggil fetch data. Ini. Tuh. Nah, di sini kita nggak nge-return komponen, tapi kita nge-returnnya objek. Jadi ada data, ada loading, ada error. Nah, sorry, ini bukan di dalam box ya. Di bawah, di luar use effect-nya. Data, loading, error. Nah, di sini kita bikin lagi komponen namanya function post viewer. Nah, di sini kita nerima props namanya post ID. Nah, di sini kita panggil const data. Nah, data ini kita di structure. Kita pakai alias. Aliasnya ini kita pakai post. Jadi nanti yang dipanggil ada postnya. Biar datanya nggak rancu ya. Karena datanya ini berbentuk post. Jadi kita pakai alias post. Kita ambil loading dan error sama dengan use fetch. Nah, untuk linknya nanti teman-teman bisa ambil di kolom description seperti biasa ya. Nah, kayak gini. Nah, di sini kita enter. Kita bikin handling loading dan handling error ya. Jadi if loading, ya, return p, memuat postingan. If error, return p. Aduh salah. Sorry, p. Terjadi kesalahan. Error.message. Lalu if tidak ada post, return p. Postingan tidak ditemukan.
Nah ini ya. Nah kalau handling error sama postnya tidak ada masalah ya, kita return H3 post title dan kita return paragrafnya post body. Nah ini dibungkus dulu, jangan lupa pakai div atau pakai fragment kosong, terserah teman-teman ya, bebas. Nah di sini di app kita punya state-nya, jadi namanya current post ID set current post ID. Saya use state 1. Saya defaultnya 1 ya. Jadi di sini lalu kita di return. Nah, return komponennya, return sini H2. Contoh hooks composition use fetch. Sini ya. Lalu kita kembaliin si post viewer-nya. Sini kita masukin parameternya ya. Post ID sama dengan current post ID. Nah, udah muncul ya sini button. Lihat postingan berikutnya. Nah, di sini ada button ya. Apa namanya? Button untuk nambah si current post ID-nya. Jadi sekarang 1 pas diklik nambah 1 dan seterusnya. On click sini pakai arrow function ya. Terus set current post ID, ref ID plus 1 tambah 1. Nah, ini contoh ya. Jadi di sini kita punya komponen useFetch nih yang terima URL. Jadi di sini kalau awalnya kan kita satuin nih jadi satu komponen ya semuanya ya. Handling errornya, terus fetching datanya, terus juga handling buat conditional rendering ya, apakah dia loading, apakah dia error, apakah dia tidak ditemukan datanya, itu dalam satu komponen ya. Nah, ketika kita pakai custom hook, kita bisa pisah nih logiknya nih. Jadi di app ini cukup langsung kita return aja si JSX-nya. Untuk logiknya dia di handling sama useFetch. Dan untuk conditional renderingnya dia di handling sama post viewer kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba nih, kita klik, kita lihat postingan berikutnya. Nah, muncul. Tadi sempat sekelibet ya, memuat data. Nah, kayak gitu. Nah, itulah contoh dari hooks composition. Jadi kita udah ngebuat nih tumpukan dari custom hook. Nah, best practice-nya seperti apa sih custom hooks itu? Nah, yang pertama ini namanya untuk custom hook dimulai dengan use. Jadi teman-teman harus selalu mengikuti konvensi penamaan si custom hook pakai use ya. Use something, use fetch, use data, use profile, use theme, dan use yang lain ya. Lalu yang kedua, hanya panggil hooks di level atas. Jadi jangan panggil hooks di dalam loops, kondisi atau fungsi bersarang ya. Sama aja kayak use state atau use effect ya. Dia harus ada di paling atas gitu, bukan kondisional. Nah, lalu si custom hooks ini gunakan untuk logic ya, bukan UI. Jadi custom hook harus berfokus sama logika stateful dan side effects, bukan pada rendering user interface. Jadi si custom hook ini harus return data atau function yang dapat digunakan oleh komponen untuk merender user interface. Makanya kayak tadi ya, yang post viewer kita lihat di sini. Kita pakai si custom hooks use fetch itu buat loading buat fetching data gitu, bukan buat return komponen. Nah, yang return komponen ya si post viewer. Maka di app yang kita panggil adalah post viewer ya, bukan use fetch-nya. Tuh, jadi harus dipisah ya antara logic dan UI komponen. Nah, lalu parameter dan nilai kembali yang jelas. Jadi harus dipastiin nih teman-teman, custom hook kita parameternya apa, lalu returnnya apa. Jadi biar mudah dipahami sama developer lainnya kalau teman-teman bekerja dalam tim gitu ya. Lalu coba berikan dokumentasi nih. Dokumentasikan custom hook Anda dengan baik. Jadi jelasin apa yang dilakukannya, parameter yang diterima, dan nilai yang dikembalikannya.
Lalu testability. Desain custom hook kita agar mudah diuji secara terpisah dari komponen user interface. Nah, ada beberapa nih common custom hooks patterns gitu. Yang pertama ada namanya use toggle. Nah, use toggle ini dikelola untuk state boolean sederhana. Jadi misalnya toggle visibility atau on off, dark mode, light mode gitu. Kita pakainya use toggle. Terus lalu yang kedua ada namanya use local storage. Jadi misalnya untuk nyimpen atau ngambil data dari local storage. Lalu ada namanya use debounce. Jadi use debounce ini dipakai untuk menunda eksekusi function sampai setelah sejumlah waktu tertentu berlalu tanpa ada event lain. Nah, biasanya use debounce ini dipakai untuk search input. Lalu ada custom hook yang namanya use form. Nah, use form ini untuk mengelola state dan validasi formulir yang kompleks. Lalu ada juga namanya use media query. Nah, use media query ini untuk melacak apakah media query tertentu cocok. Nah, oke. Custom hooks adalah salah satu fitur paling kuat di React yang memungkinkan kita untuk menulis code yang lebih clean, modular, dan maintainable ya. Dengan menguasai custom hooks, kita akan dapat membangun aplikasi React yang lebih canggih dan efisien. Gitu. Oke, udah selesai materi kita. Ini sorry belum diganti judulnya. Apa namanya? Jadi di sini kita udah belajar use context dan kita udah belajar namanya custom hooks, gitu ya. Bukan use context ya, custom hooks yang kita pelajarin. Oke, terima kasih semuanya. Semoga materi kita di custom hooks ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Tetap semangat. Stay coding.